Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurs Uci, saya dari LSP P1 SMK Kesehatan Samarinda. Pada kesempatan ini kami akan berbagi mengenai materi atau alur untuk uji kompetensi asisten keperawatan. Adapun alur untuk paket 2 adalah sebagai berikut. Membaca dan memahami tugas praktek demonstrasi dalam instruksi kerja, menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi kerja di paket 2. Kemudian untuk kompetensi umumnya, melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan, menerapkan prinsip etika, etiket dalam keperawatan, dan menerapkan prinsip infeksi nosokomial. Untuk kompetensi inti, menolong klien atau pasien buang air kecil di tempat tidur, menolong pasien buang air besar di tempat tidur, melakukan personal hygiene kepada pasien atau klien yaitu menggunting dan membersihkan kuku, melakukan personal hygiene kepada pasien atau klien yaitu menyikat gigi, melakukan personal hygiene kepada pasien atau klien yaitu mencuci rambut, melakukan personal hygiene kepada klien atau pasien yaitu memandikan, kemudian melakukan perawatan perineum, dan selanjutnya melakukan perawatan setelah pasien atau klien meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Adapun skenario untuk paket 2, Nyonya T usia 25 tahun dirawat di ruang anggrek Rumah Sakit Bahagia dengan nomor rekam medis 000 030 009. Nyonya T adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta, tinggal di Jalan Patimura dan Cemara nomor 24, Kota Pahlawan. Nyonya T adalah ibu nifas yang melahirkan anak pertamanya 6 hari lalu secara normal di klinik bidan. Jenis kelamin perempuan dan berat badan bayi lahir 2.800 gram. Nyonya T mengeluh nyeri perut dan keluar darah banyak dari kemaluannya. Tampak luka jahitan perineum terbuka. Ada nanah, kulit perineum tampak merah, bengkak, dan berbau. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien nampak lemah, wajah pucat, dan mengeluh pusing. Suhu 30 derajat Celcius, tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. TFU 2 jari di bawah pusat, uterus tidak berkontraksi dengan baik, kemudian ASI tidak lancar. Selama perawatan di rumah sakit, Nyonya T mengalami penurunan nafsu makan, hanya menghabiskan seperempat porsi makanan yang disediakan dan minuman setengah gelas. Terdapat sariawan di mulut, bibir kering, dan pecah-pecah. Saat dibantu untuk BAB, feses berbentuk kecil-kecil, bulat, dan keras karena sudah 3 hari belum BAB. Dan BAK sedikit karena saat BAK terasa nyeri di daerah genitalia, urin berwarna kuning jernih, tidak ada darah. Keluarga pasien mengatakan sudah 3 hari tidak mandi karena kelemahan, rambut kusam, terasa gatal pada lipatan-lipatan badan, kuku panjang tidak terawat, dan terpasang infus pada ekstremitas dextra. Setelah 5 hari perawatan, Nyonya T dinyatakan meninggal dunia. Dari skenario di atas, Anda sebagai asisten keperawatan diharapkan mampu melakukan perawatan kepada pasien tersebut berdasarkan keluhan pasien. Anda sebagai asisten perawat ditugaskan untuk melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan, menerapkan prinsip etika etiket dalam keperawatan, menerapkan prinsip infeksi nosokomial, menolong pasien atau klien buang air kecil di tempat tidur, menolong klien atau pasien buang air besar di tempat tidur, melakukan personal hygiene pada klien atau pasien, yaitu perawatan kuku, oral hygiene, mencuci rambut, dan memandikan, melakukan perawatan perineum dan vulva hygiene, serta melakukan perawatan pasien meninggal dunia dengan waktu 60 menit. Adapun persiapan alat untuk paket 2 adalah yang pertama seperangkat telepon, kemudian alat tulis, kemudian buku catatan, status pasien, APD yang terdiri dari handscoon bersih sebanyak 6 pasang, kemudian handscoon steril 1 pasang, masker, penutup kepala, celemek, kemudian sampiran.
Selain itu kita juga menyediakan untuk media pendidikan kesehatan tentang infeksi nosokomial, tempat air atau wastafel, kantong genitalia, tempat sampah biasa dan tempat sampah infeksius, standar baskom, kemudian selimut mandi, pispot dan urinal sesuai dengan kebutuhan, kemudian pengalas bokong atau underpad untuk membantu pasien buang air kecil dan buang air besar, air dalam botol cebok, handuk, kemudian tisu toilet, kom, serta perawatan kuku yang terdiri dari gunting kuku, pengikir, sikat kuku, dan aseton bila diperlukan. Selain itu ada baskom 4 buah untuk memandikan dan perawatan kuku yang terdiri dari 2 baskom yang berisi air hangat, kemudian 2 baskom yang berisi air bersih. Selanjutnya ada handuk kecil 4 buah, 1 buah untuk menutup dada saat mencuci rambut, 1 buah untuk mengeringkan kuku, 1 buah untuk mengeringkan wajah, 1 buah untuk menyikat gigi. Kemudian ada 6 bengkok, di mana 3 bengkok berisi cairan Lysol, 2 untuk mencuci rambut, dan 1 untuk pemotongan kuku. 1 buah bengkok kosong untuk oral hygiene, 1 buah bengkok untuk tempat bekas kapas cebok yang sudah kita lapisi dengan plastik disposable, 1 buah bengkok untuk perawatan jenazah. Perlat kecil 2 buah, 1 buah untuk tindakan menyikat gigi, 1 buah untuk perawatan kuku. Kemudian ada tempat untuk pakaian kotor, set untuk sikat gigi yang terdiri dari sikat gigi dan pasta gigi, air dalam gelas, kemudian ada madu dan kapas lidi jika perlu. Selanjutnya ada tisu, kemudian menggunakan talam air atau talam air disposable, kemudian menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut, kain penutup untuk menutup mata, kemudian shampoo dan ember 2 buah, di mana yang satu berisi air yang digunakan untuk mencuci rambut, sementara satunya adalah ember kosong yang digunakan untuk menampung air kotor. Ada gayung, kemudian handuk besar 3 buah, 1 untuk mengeringkan rambut, 1 untuk mengeringkan badan, dan 1 untuk mengeringkan genitalia. Kemudian ada wastafel 4 buah, di mana 3 buahnya untuk memandikan dan 1 buah untuk perawatan jenazah. Kemudian ada kain pel atau keset, kasa untuk membersihkan kulit kepala, sabun untuk memandikan, deodoran, serta lotion. Kemudian ada set pakaian bersih. Selanjutnya celana dalam, kemudian pembalut, kemudian plastik disposable untuk tempat bekas pembalut. Setelah itu ada bak instrumen steril untuk perawatan perineum yang terdiri dari Deepers, kemudian ada lidi Wotten dan kom kecil. Setelah itu betadine, kresek plastik untuk tempat berharga, kemudian bak instrumen untuk perawatan jenazah yang terdiri dari kasa, kemudian gunting, kasa gulung, plester kedap air, dan kapas. Kantong jenazah, kain penutup jenazah, label jenazah, dan cairan klorin bila perlu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap prainteraksi, di mana dalam tahap prainteraksi ini kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan pasien atau dengan membaca status kesehatan pasien, kemudian susun rencana tindakan berdasarkan pada data untuk mengantisipasi kebutuhan atau perlakuan khusus kepada pasien, kemudian pelajari data pasien yang mencakup aspek fisik maupun psikologis sebagai bahan pertimbangan untuk menyiapkan tindakan, kemudian melakukan rencana tindakan pencegahan kerja dan perlindungan diri terhadap penularan penyakit sesuai dengan kondisi pasien dan kebijakan yang berlaku, seperti meninggikan atau menaikkan pagar untuk mencegah pasien jatuh dan menggunakan APD untuk mencegah penularan penyakit, kemudian cuci tangan sesuai dengan SOP, di mana mencuci tangan di sini ada 6 langkah, dan menyiapkan alat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan alat. Selamat pagi. Pagi. Oke, saya turunkan pagarnya dulu ya.
Perkenalkan, saya Uci, saya asisten keperawatan di ruang anggrek. Hari ini saya berdinas di ruangan ini ya, dan saya akan membantu Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu T. Coba saya lihat gelangnya. Ibu T, umur usianya berapa Bu? 25 tahun. Tanggal lahirnya? 20 Mei. Oke. Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Perut saya nyeri, Hmm. terus juga banyak keluar darah dari kemaluan saya. Saya juga udah lama nggak BAB selama 3 hari. Udah 3 hari. Ya, agak takut gitu ke kamar mandi. Kenapa takut? Takut jatuh kan karena masih pusing. Oh, pusing. Terus juga kepala saya gatal-gatal gitu kan, karena juga masih takut ke kamar mandi. Terus ada yang keluhan lain Ibu? Itu aja. Baik Ibu, Ibu kan tidak bisa buang air besar ya, agak susah buang air besar. Kemudian jadi nanti saya yang akan bantu Ibu untuk membantu Ibu untuk BAB, BAK. Tapi nanti kita lakukan di tempat tidur karena Ibu kan masih lemah, makanya Ibu takut jatuh. Ibu juga pusing ya. Nanti saya lihat kukunya panjang Bu ya. Kemudian rambutnya kotor, Ibu juga belum mandi ya beberapa hari ini ya, 3 hari. Jadi saya akan bantu untuk memotong kukunya, kemudian kita nanti sikat gigi juga, kemudian nanti kita keramas dan kita mandi, serta kita akan melakukan perawatan untuk luka jahitannya supaya tidak nyeri lagi atau nyerinya berkurang ya. Bu, nanti semua tindakannya akan kita lakukan di tempat tidur. Jadi Ibu tidak perlu ke kamar mandi atau ke WC untuk melakukan tindakan itu ya. Kemudian untuk privasinya nanti kita jaga, nanti kita tutup hordennya sehingga yang lain tidak bisa melihat. Bagaimana Ibu bisa kita lakukan? Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Udah jelas ya Bu ya? Oke, kalau begitu saya persiapkan alat dulu ya. Oke Bu, gimana keadaannya? Posisinya nyaman seperti ini? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya turunkan pagarnya sebentar ya Ibu. Oke, sebelum saya membantu Ibu untuk melakukan tindakan, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih infeksi nosokomial dan bagaimana pencegahannya. Ya, atau Ibu pernah dengar sebelumnya infeksi? Belum ya Bu ya? Oke, jadi infeksi sendiri itu adalah kondisi di mana mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam tubuh. Nah, dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh itu nanti, itulah yang menyebabkan penyakit. Kemudian, mikroorganisme itu bisa berupa virus, kemudian bakteri, kuman, jamur, dan beberapa parasit. Oke, sementara apa sih infeksi nosokomial? Nah, infeksi nosokomial ini Bu biasa disebut juga dengan infeksi silang yang terjadi di lingkungan sekitar rumah sakit. Nah, penularannya ini bisa terjadi pada pasien, kemudian perawat, dokter, atau pekerja dan pengunjung rumah sakit. Sampai di sini jelas Ibu? Jelas. Apa saja sih tanda dan gejalanya? Ya bisa demam, kemudian batuk, sesak nafas, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah infeksi nosokomial? Kita bisa cegah dengan mencuci tangan. Oke, jadi saya akan bantu Ibu untuk mengajarkan bagaimana sih mencuci tangan yang benar. Oke, Ibu ikutin saya Bu ya. Kita mencuci tangannya dengan menggunakan antiseptik. Boleh tangannya seperti ini? Oke, atau posisinya nyaman nggak seperti ini? Tidak nyaman? Oke, saya agak naikkan ya posisi kepalanya ya. Oke, sebelum kita mulai posisinya nyaman Bu? Nyaman. Oke, permisi tangannya. Ikutin saya Bu ya. Sebentar. Posisikan tangannya seperti ini. Oke, 1. Oke, kemudian punggung tangannya Ibu. Gerakan yang kedua. Boleh dibalas? Ya, sela-sela jari pelan aja. Oke.
Kemudian gerakan seperti ini, sela-sela jari, 3. Selanjutnya keempat, gerakan mengunci. Tangannya boleh seperti ini, kemudian ibu jarinya seperti menyapu. Oke, yang selanjutnya ibu jari. Oke, dibalas tangan sebelah. Oke. Selanjutnya gerakan menguncupkan, sebelahnya lagi Bu. Oke. Nah, kita sudah melakukan 6 langkah mencuci tangan. Mungkin bisa Ibu praktekkan sendiri bagaimana tadi caranya? Bisa. Oke, coba langkah yang pertama seperti apa Bu? Oke, 1. Kemudian yang kedua. Oke, balas. Yang ketiga. Yang keempat. Langkah yang kelima. Oke, yang terakhir yang keenam. Oke, cukup. Ibu tadi mau buang air besar ya, Bu? Iya. Oke, sebentar saya pakai APD dulu ya, Bu ya. Sebentar ya, Bu ya. Saya tutup gorden sama pintu dulu ya. Oke, saya singkirkan gulingnya dulu. Saya ganti selimutnya. Bisa bantu pegang bagian atas. Ibu, saya bantu lepaskan celananya ya. Permisi. Ibu bisa bantu lipat lututnya, tekuk lututnya, Bu. Oke, saya kasih alas ya. Bantu angkat bokong, saya hitung sampai 3, Bu ya. 1, 2, 3, bantu angkat bokongnya. Oke, turunkan. Ini diangkat sebentar. Satunya lagi. Sekali lagi, bantu angkat bokongnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Udah pas posisinya? Oke. Saya naikkan kepalanya, Bu ya. Oke. Ibu, ini sudah saya tutup. Silahkan Ibu buang air besar. Nanti kalau sudah selesai, silahkan panggil saya ya. Saya tunggu di balik tirai aja.
Oke, saya tinggal ya, Bu. Asisten perawat. Iya. Bagaimana, Bu? Udah selesai BAB-nya? Sudah. Sudah ya. Saya bantu bersihkan ya. Permisi. Iya. Bisi, bantu angkat bokongnya. 1, 2, 3. Ibu, boleh luruskan kakinya dulu. Oke, sekarang miring ke sebelah sana ya. Hadap ke sebelah sana. Oke. Tangannya begini, miring ke sebelah sana. 1, 2, 3. Oke. Silahkan terlentang kembali. Ibu, saya bantu kembali pakai celananya ya. Permisi. Oke, tekuk kakinya. Satunya lagi. Ibu bisa bantu ini, tarik celananya ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo angkat di bokongnya. Oke, saya posisikan kembali. Oke, kita kembalikan lagi ya selimutnya. Saya pegang bagian atas. Permisi. Bagaimana perasaannya, Bu, setelah buang air besar dan buang air kecil? Lega. Agak lega ya. Ibu tadi kan BAB-nya kecil-kecil gitu, terus sedikit. Ibunya kurang makannya ya? Selera makannya agak kurang. Iya. Oke, nanti Ibu makanan yang disediakan rumah sakit dihabiskan ya. Nah, kemudian kencingnya juga sedikit sekali, jadi Ibu harus lebih banyak minum air putih. Oke. Nah, selanjutnya kan saya lihat kukunya panjang ya. Kita potong kukunya ya. Nanti saya kesini lagi, kita potong kukunya di tempat tidur. Sebentar saya siapkan alat dulu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oke, sesuai janji saya tadi. Selanjutnya kita potong kuku ya, Ibu ya. Saya bantu posisinya duduk supaya lebih mudah potong kukunya ya. Bisa duduk atau saya bantu? Oke, sebentar. Pusing, Bu, kepalanya? Tidak ya. Oke, coba saya perbaiki bantalnya supaya lebih nyaman. Oke.
sih ya. Ini air hangat, jadi kukunya kita rendam. Hati-hati infusnya Bu ya. Ini boleh kita rendam kurang lebih 2 sampai dengan 5 menit. Oke, silahkan di sini aja. Oke, saya bantu sikat ya. Ya, kita bilas. Ya. Kita potong kukunya dulu. Saya rapikan ujung-ujung kukunya ya. Kita bilas lagi Bu ya. Oke. Ibu tangannya kita kasih lotion ya biar lembut ya, supaya nggak kering. Permisi. Oke, silakan diratakan. Oke, di punggung tangannya. Oke, permisi ya, saya bantu. Oke. Dah. Bagaimana? Setelah dipotong kukunya, dibersihkan, berasa lebih bersih ya. Jadi kalau menggaruk juga tidak sampai luka badannya. Selanjutnya, saya bantu ibu sikat gigi. Ya, supaya giginya lebih bersih, nafasnya lebih segar, supaya selera makannya juga meningkat nanti. Mana tahu kemarin kan tidak selera makan ternyata karena bau yang tidak sedap dari dalam mulut ya. Oke, sebentar saya tinggal dulu. Saya siapkan lagi alatnya ya. Halo Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Saat ini? Baik. Baik. Bu, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, kita mau melakukan sikat gigi. Oke? Oke. Saya sudah bawa alatnya. Posisinya seperti ini nyaman tidak? Nyaman. Nyaman aja ya. Kita sikat gigi ya, Bu. Ini sih. Oke. Ini boleh saya taruh di sini.
mulai berkumur. Silakan. Oke, Ibu, saya bantu sikat giginya ya. Silakan. Permisi ya. Kalau sakit nanti ngomong, Bu ya. Oke, boleh menganga dulu. Ya, dikatupkan lagi giginya. Oke, sebelahnya. Menganga dulu. Oke. Oke, sekarang silakan dibuka mulutnya. Permisi ya. Nggak nyaman kah, Bu? Lidahnya mau saya bantu sikat? Oke, silakan dijulurkan. Permisi. Oke. Boleh dikumurkan. Sudah dirasa bersih? Sudah. Permisi ya. Ibu, ini kan bibirnya kering, Bu ya. Saya bantu rawat bibirnya ya. Saya kasih madu biar agak lembab. Oke, supaya nggak pecah-pecah lagi ya. Permisi. Oke. Sudah Ibu, gimana perasaannya atau rasanya setelah disikat gigi? Lebih seger ya? Kan giginya lagi lebih bersih ya. Oke, kalau begitu posisinya saya kembalikan atau mau tetap seperti ini? Dikembalikan. Oke, saya posisikan kembali ya Bu ya. Sebelumnya permisi. Pusing nggak kepalanya Bu? Tidak. Oke Bu, permisi. Oke Bu, sikat giginya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan bantu untuk mencuci rambut ya. Kita keramas. Oke, tapi saya minta waktunya dulu untuk nyiapin alat. Nanti sebentar saya kesini lagi ya. Halo Ibu. Ibu, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau kita mau mencuci rambutnya ya. Oke, Ibu, saya lihat rambutnya agak berminyak ya Bu ya. Ibu, nanti saya bantu memposisikan ya. Jadi nanti posisinya kepala Ibu agak ke tepi tempat tidur. Jadi kakinya agak mereng ke sebelah sana. Ya, sebentar saya bantu. Sebelumnya saya boleh angkat bantalnya? Boleh. Permisi ya. Oke, Ibu bantu agak miring ke sebelah sini kepalanya. Ya, kakinya miring ke sebelah sana. Ya, seperti ini ya. Permisi. Bisa bantu angkat kepalanya sebentar? Saya taruh handuknya. Oke, letakkan aja. Ibu, sebelumnya saya bantu sisir rambutnya dulu ya. Kalau sakit
bilang Bu ya. Bisa bantu angkat kepalanya. Bu ya. Ibu, matanya mau saya tutup? Permisi ya, saya tutup. Ibu, supaya telinganya nggak kemasukan air, telinganya kita kasih kapas Bu ya. Ibu, mau saya bantu atau mau pasang sendiri aja? Pasang sendiri aja, Bu. Oke. Kan. Oke, Ibu, saya mulai ya cuci rambutnya ya. Isi. Boleh tolek sebelah sana. Saya kasih sampo kepalanya Bu ya. Gak usah diangkat kepalanya Bu. Terus saya bantu pijat ya. Kalau sakit ngomong Bu ya. Atau kalau kurang nyaman silahkan. Saya bilas ya Ibu rambutnya. Oke, Ibu bantu angkat kepalanya. Bentar Bu ya. Oke, bantu lepas ya.
Saya posisikan kembali lurus ya. Kakinya boleh ke sebelah sini lagi ya, agak digeser. Oke, ini sih saya bantu. Oke. Ibu, saya keringkan rambutnya, tapi sebelumnya saya naikkan dulu ya, supaya lebih mudah kita ngeringkan rambutnya. Oke, pusing. Permisi, kita buka dulu rambutnya. Oke, bisa duduk. Kita sisir dulu ya. Saya keringkan rambutnya Bu ya. Saya kembalikan posisinya ya. Oke, permisi. Saya kasih bantalnya, bisa bantu angkat kepalanya. Angkat lagi kepalanya. Oke, gimana posisinya? Nyaman seperti ini? Nyaman. Nyaman aja ya. Oke, kita sudah selesai mencuci rambut Ibu. Gimana rasanya? Lebih seger ya rambutnya ya? Iya. Terasa lebih nyaman. Bu, ini kan Ibu udah tadi memotong kuku ya, kita udah bantu potong kuku, kemudian kita udah sikat gigi, sudah mencuci rambutnya juga. Nah, sekarang kita mau memandikan Ibu. Nah, memandikannya itu cukup di tempat tidur, nanti kita seka ya dengan menggunakan waslap. Boleh Bu ya? Oke, kalau begitu saya siapkan alat dulu, nanti saya kembali lagi ke sini. Oke, permisi ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Ibu, sesuai kontrak kita tadi, kita selanjutnya mau memandikan ya. Kita mandikannya di tempat tidur. Oke, sebentar ya. Ibu, posisinya seperti ini nyaman? Nyaman. Nyaman aja ya.
Saya singkirkan gulingnya, Bu, ya. Saya tolong bantu pegang bagian atas. Oke, saya tarik. Bu, boleh saya ambil bantalnya supaya nggak basah nanti ya. Oke, permisi. Bantu angkat kepalanya boleh. Permisi, saya bersihkan bagian wajahnya ya. Tanya. Kan. Oke, angkat kepalanya lagi. Bu, saya mau bersihkan bagian badannya. Sebelumnya saya bantu lepas pakaian bagian atas ya. Tangannya dikeluarkan. Ibu kalau kedinginan nanti bilang saya ya. Bu, sekarang saya mau bersihkan bagian dada dan perutnya. Ibu bantu angkat tangannya ke atas ya. Dua-duanya, Bu. Sebelahnya lagi.
Bu, ini permisi saya turunkan ya. Permisi ya Ibu, saya bersihkan lehernya. Permisi. Oke, saya keringkan. Oke, boleh diturunkan tangannya. Tangan sebelahnya juga. Oke. Ibu, selanjutnya saya mau bersihkan bagian punggungnya. Ibu bantu saya mereng ke sebelah sana. Sebelumnya kakinya ditekuk. Ya, tekuk kakinya. Oke, miringnya Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Ibu, kalau ada rasa tidak nyaman atau kepalanya pusing, sampaikan ke saya ya. Siap, Bu. Saya keringkan. Ibu, untuk bagian punggungnya mau dikasih hand body, Bu, supaya lembab. Boleh? Boleh. Sekalian saya bantu pakai pakaian bagian atas ya. Oke. Ya, kita balik pelan-pelan. Oke. Saya bantu sekalian tangannya. Pusing? Tidak. Tidak. Selanjutnya saya bersihkan bagian kaki ya. Permisi, saya buka selimutnya. Bisa bantu angkat kakinya. Oke. Nggak kedinginan, Bu? Enggak. Kakinya ditekuk. Siap.
Oke, permisi Bu ya, angkat lagi kakinya. Ibu, sebentar ini saya mau bersihkan daerah kelaminnya ya. Saya izin untuk ganti air dulu. Oke? Ibu, saya letakkan handuk di bawah bokongnya ya. Oke, kakinya boleh ditekuk Ibu. Oke. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Bantu angkat bokongnya ya. 1, 2, 3. Tahan. Tahan ya. Tahan. Oke, ini agak dinaikkan kakinya. Oke. Saya mau bersihkan kelaminnya. Boleh dibuka lagi Bu, supaya saya bisa bersihkan. Permisi Ibu ya, saya bersihkan ya. Maaf ya, tidak nyaman ya. Oke. Saya lepas, bantu angkat. 1, 2, 3. Ibu, ini boleh diluruskan sementara. Selanjutnya saya mau bersihkan bagian genitalnya. Ini kan saya lihat ada nanah ya keluar ya. Terus saya lihat ada seperti benang yang terbuka. Jadi saya sekalian lakukan perawatan di kelaminan, sekalian luka jahitannya. Kemarin kan habis melahirkan ya berapa hari yang lalu. Supaya tidak terjadi infeksi. Oke Bu, saya siapkan alatnya sebentar ya. Sebentar Bu ya, saya pakai sarung tangan dulu. Ibu, saya mau pasang alas di bawah bokong. Ibu bantu saya tekuk kakinya. Oke. Ibu, seperti tadi bantu angkat bokongnya ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup? Oke, sekarang bantu angkat bokongnya lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Bagaimana posisinya? Nyaman? Nyaman. Pas lubangnya? Atau kurang? Oke. Oke. Cukup? Permisi Bu ya, saya bersihkan ya.
Permisi, Permisi. saya angkat ya, angkat bokongnya ya. Bokongnya ya. Ibu, saya bantu sekalian menggunakan pakaian dalamnya ya. Permisi Ibu, kakinya. Oke, bisa bantu ditarik. Angkat bokongnya. 2, 3, oke. Celananya Bu ya. Seperti tadi, bantu diangkat, bisa pakai. Oke. Oke, saya bantu rapikan ya.
luruskan kakinya. Saya ganti selimutnya dulu, Ibu. Terpegang. Ya. Oke. Sudah nyaman posisinya seperti ini? Sudah. Sudah. Oke, kita sudah melakukan perawatan pada lukanya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Mendingan. Mendingan. Nyerinya berkurang? Iya. Berkurang ya? Ya, tadi ada nanahnya, Bu. Kemudian sudah kita bantu bersihkan ya. Oke, kalau begitu ada yang diperlukan lagi? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu saya permisi ya. Oke Pak ya, saya lanjut membersihkan alat genitalia Bapak ya Pak ya. Isi ya sebelumnya. Isi ya. Diangkat sedikit Pak kakinya. Ya bagus. Ya turunkan. Oke. Posisi kakinya dirapatkan saja Pak ya. Ya bagus seperti ini. Permisi ya Pak ya, saya bersihkan dulu. Kita bersihkan dari bagian ujung. Permisi ya Pak ya. Permisi Pak, saya bersihkan lagi bagian bawahnya Pak ya. Kita angkat. Permisi Pak. Baik Pak, alat genitalnya sudah saya bersihkan. Saya bantu untuk pasang celananya dulu ya Pak ya. Di sini saya lepas dulu. Yang disebutkan itu. Iya, bagus. Lagi. Ya. Saya rapikan dulu ya, Pak ya.
Keluarga Nyonya Teh, Ya, Bu. benar dengan keluarga Nyonya Teh? Iya, Bu. Maaf, hubungan dengan Nyonya Teh apa? Saya ibunya. Ibunya. Ibu sebelumnya mungkin udah disampaikan sama dokter tadi ya, kalau Ibu Teh sudah tiada. Sebelumnya saya turut berduka cita atas kematian Ibu Teh. Selanjutnya ini saya akan melakukan perawatan jenazah. Sebelum saya melakukan perawatan jenazah, mungkin keluarga mau melihat atau melakukan doa untuk Nyonya Teh. Ya, Bu. Silakan saya kasih kesempatan. Saya tinggal Bu ya. Bagaimana Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Ini kan mau perawatan jenazah ya. Ibu mau tetap di sini untuk menemani atau Ibu mau tunggu di luar? Tunggu di luar, Bu. Oke, kalau begitu nanti untuk barang berharganya saya kasih ya. Ya, Bu. Oke, nanti saya serahkan ke keluarganya. Ya, permisi, Bu. Baik.
Halo, ruang jenazah dengan antre dan bisa dibantu. Iya, ini dari ruang anggrek dengan asisten keperawatan Uci. Dari ruang anggrek kami ada rencana mau mengantarkan jenazah Nyonya T. Boleh kami antar? Oh iya, silakan diantar. Oke, baik. Terima kasih. Keluarga Nyonya T. Ya, Bu. Oke. Ibu, ini kita sudah melakukan perawatan jenazah. Jadi setelah ini jenazah Nyonya T kita akan bawa ke ruang jenazah. Ya Bu, maaf sebelumnya ada keluarga lain yang bisa bantu untuk mengangkat? Ada, Bu. Oke. Ibu, jadi saya minta bantuannya untuk memindahkan jenazah ke berangkat, kemudian nanti kita akan antar ke ruang jenazah. Oke, bisa bantu saya? Oke. Bantu angkat ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3.